Hai teman cerita horor, jumpa lagi di hari ini di sebuah tempat yang kalian nantikan. Kisah horor penuh dengan fakta mengejutkan untuk kalian semua para penikmat cerita horor. Karena kali ini di sebuah tempat pemakaman umum Sasanalaya. Bukan sekadar hamparan nisan tua di pedalaman Jawa Tengah. Kompleks pemakaman ini berdiri di atas tanah bekas rawa yang kering, dikelilingi vegetasi liar dan barisan pohon Kamboja berumur puluhan tahun. Udara di tempat ini selalu membawa kelembapan ekstrim yang konstan. Bau tanah basah berbaur dengan aroma busuk vegetasi yang membusuk secara lambat. Bagi Pak Joko, pria berusia 53 tahun, aroma tersebut telah menjadi bagian dari rutinitas hariannya selama 2 dekade. Namun, malam itu, atmosfer Sasanalaya terasa berbeda secara radikal dari biasanya. Perubahan suhu drop secara drastis tepat saat matahari terbenam di ufuk barat. Angin malam bertiup statis, membawa hawa dingin yang tidak biasa hingga menusuk tulang belikat. Pak Joko berdiri di area sudut timur makam, memegang sebuah cangkul baja yang sudah mulai berkarat. Di bawah kakinya, sepetak tanah berukuran 2 kali 1 meter telah ditandai dengan tali rafia merah. Tanah itu disiapkan untuk seorang jenazah yang dikabarkan meninggal secara mendadak pada hari Selasa Kliwon. Berdasarkan data administrasi yang diterima, sang mendiang adalah seorang pria parubaya yang semasa hidupnya dikenal menutup diri dari interaksi sosial. Tepat pada pukulan cangkul pertama, Pak Joko merasakan keanehan struktur mekanis tanah bawah permukaan. Tanah makam biasanya bersifat gembur atau liat akibat akumulasi air hujan seminggu terakhir. Namun saat mata baja cangkulnya menghantam permukaan, tidak ada suara benturan tanah yang normal. Bunyi yang dihasilkan justru menyerupai bilah pisau besar yang memotong lapisan daging mentah tebal. Sentakan balik dari tanah tersebut getarannya menjalar hingga ke pergelangan tangan Pak Joko. Fenomena ganjil ini langsung memicu insting kewaspadaannya. Sebagai seorang penggali kubur senior, penyelidikan jurnalisme investigatif terhadap latar belakang jenazah mengungkap pola perilaku yang janggal semasa hidupnya. Sang mendiang, yang dikenal dengan inisial RM, terikat pada sebuah kontrak spiritual hitam demi utilitas kekayaan material instan. Warga lokal sering melihat aktivitas tidak wajar di kediamannya setiap malam pasaran tertentu. Berdasarkan catatan psikologis lingkungan, RM mengalami paranoia akut menjelang kematiannya, selalu merasa diawasi oleh figur tak terlihat. Kini, tubuh tanpa nyawa itu sedang dalam perjalanan menuju liang lahat yang sedang dipersiapkan oleh Pak Joko. Keburukan rekam jejak tersebut tampaknya mulai termaterialisasi pada tanah yang akan menampungnya. Saat lubang galian mencapai kedalaman setengah meter, bau busuk yang sangat spesifik mulai menguap ke udara bebas. Ini bukan bau bangkai binatang biasa, seperti tikus atau kucing yang mati di sekitar area pemakaman. Aroma ini memiliki kadar keasaman tinggi, sangat identik dengan dekomposisi tubuh manusia yang telah terkubur berbulan-bulan. Pak Joko terbatuk, refleks menutup hidung dengan lengan bajunya yang kotor oleh tanah kering. Keanehan semakin menguat ketika dia menyadari tidak ada satupun serangga tanah seperti cacing atau semut yang terlihat di dalam lubang galian tersebut. Semua organisme hidup tampaknya telah bermigrasi menjauh dari titik itu. Ketegangan mencapai titik puncaknya ketika senter kepala yang dikenakan Pak Joko mulai meredup secara berkala. Cahaya kekuningan dari lampu LED itu berkedip, menerangi dasar lubang yang semakin menggelap. Pada kedalaman 1 meter, tanah di bawah kakinya tiba-tiba berubah menjadi sangat lunak dan berair. Ketika dia mengarahkan sorot lampu ke dinding galian, getaran hebat mulai menyerang ketahanan psikologisnya. Cairan kental berwarna merah kehitaman, menyerupai darah yang telah teroksidasi lama, mengucur perlahan dari pori-pori tanah. Tanah Sasanalaya tidak sekadar keras untuk digali, melainkan secara aktif menolak kehadiran liang lahat baru tersebut. Cairan merah kehitaman itu terus merembes keluar, tanpa henti dari dinding-dinding tanah yang baru digali. Pak Joko berlutut di dalam lubang, mencoba menyentuh cairan tersebut dengan ujung jari telunjuknya untuk memastikan viskositasnya. Teksturnya kental, lengket,
dan meninggalkan noda pekat yang sangat sulit dibersihkan pada kulit luar. Suhu cairan itu bertolak belakang dengan lingkungan sekitar, terasa hangat mendekati suhu tubuh manusia hidup. Secara metodologis, tidak ada jalur pipa atau anomali geologis di TPU Sasanalaya yang dapat menghasilkan cairan organik semacam itu. Ini adalah manifest murni dari penolakan alam terhadap entitas yang korup. Bau anyir darah yang bercampur dengan uap tanah pekat kini memenuhi rongga dada Pak Joko secara masif. Setiap tarikan napas terasa berat, memicu rasa mual yang hebat di hulu hatinya. Dia mencoba mengayunkan kembali cangkulnya, berusaha mengabaikan anomali fisik yang sedang berlangsung di hadapannya. Namun setiap kali mata cangkul menghantam dasar lubang, suara lenguhan rintihan pelan terdengar, bergaung dari kedalaman tanah. Suara itu berfrekuensi rendah, menyerupai vokal seorang pria yang sedang menahan rasa sakit. Luar biasa akibat tekanan hidrolik. Suara tersebut terdengar sangat dekat, seolah berasal tepat di bawah sol sepatunya. Aspek investigasi terhadap riwayat Tanah Makam Sasanalaya menunjukkan bahwa sektor timur ini dulunya merupakan lokasi eksekusi massal tanpa identitas. Akumulasi trauma historis di lokasi ini secara inheren menciptakan medan energi negatif yang sangat tidak stabil. Ketika jenazah dengan beban spiritual hitam seperti RM akan dimasukkan, terjadi reaksi tolak-menolak yang hebat antar energi. Pak Joko, sebagai agen fisik yang berada di tengah-tengah pusaran tersebut, menjadi katalis utama penerima dampak teror. Secara psikologis, tekanan ini mulai mengikis batas kesadaran logisnya, memaksanya masuk ke dalam ruang paranoia yang mendalam. Rekan kerja Pak Joko, seorang pemuda setempat bernama Gari, yang bertugas membuang tanah galian ke sisi luar, tiba-tiba menunjukkan gejala aneh. Gari terduduk di gundukan tanah, dengan tatapan mata yang kosong dan rahang yang terkunci rapat. Ketika Pak Joko memanggil namanya berulang kali, tidak ada respons verbal maupun gestur tubuh yang diberikan oleh pemuda tersebut. Alat sekop yang dipegangnya terlepas begitu saja dari genggaman, jatuh ke atas rumput yang mulai basah oleh embun malam. Gari tampaknya telah mengalami fenomena disosiasi kesadaran akibat paparan radiasi spiritual yang terlalu kuat di sekitar lubang galian. Kini Pak Joko benar-benar terisolasi di dalam lubang sedalam 1,5 meter tanpa bantuan asisten sama sekali. Kegelapan malam seolah memadat di sekelilingnya, membatasi jarak pandang visual hingga hanya radius 2 meter ke depan. Senter kepala miliknya kembali berkedip tidak stabil, menciptakan siluet bayangan dinamis yang menakutkan di dinding tanah. Setiap kali cahaya meredup, Pak Joko merasa volume ruang di dalam lubang tersebut menyusut secara perlahan. Dia merasa seperti sedang dikubur, hidup-hidup oleh dinding-dinding, tanah berdarah yang terus bergerak, mendekati tubuhnya dari kedua sisi. Tepat pada pukul 23:30, suara rintihan di dalam tanah tersebut mendadak berhenti total. Kesunyian yang tercipta setelahnya terasa jauh lebih mengintimidasi ketimbang suara-suara gaib sebelumnya. Pak Joko menghentikan gerakan tubuhnya, berdiri kaku dengan posisi cangkul yang masih tertancap di tanah. Dari sudut matanya, dia melihat permukaan cairan merah di dasar lubang mulai membentuk pusaran kecil. Gelembung-gelembung udara meletup di permukaan cairan tersebut, melepaskan gas berbau, belerang yang langsung menyengat indera. Penciumannya dengan sangat keras. Keheningan mutlak yang mencekam itu tidak berlangsung lama. Di area pemakaman sektor timur Sasanalaya, Pak Joko perlahan mengangkat pandangannya ke arah luar lubang galian, mencoba mencari tahu kondisi Gari yang masih mematung. Namun, fokus visualnya segera teralih oleh sebuah distorsi ruang yang terjadi di bawah pohon Kamboja tua. Pohon tersebut berjarak tepat 3 meter dari posisi berdirinya, saat ini di dalam lubang. Di antara sela-sela batang pohon yang meliuk, udara malam tampak bergetar seperti efek fata morgana di atas aspal panas. Sebuah densitas energi gelap mulai mengkristal, menjadi sebuah wujud fisik yang mengerikan. Sesosok wanita muncul dari balik kegelapan malam, berdiri tegak tanpa pergerakan mekanis yang lazim pada manusia. Makhluk itu mengenakan selembar kain putih panjang menyerupai gaun,
namun kondisinya sudah sangat rusak dan koyak di berbagai sisi. Permukaan kain tersebut dipenuhi oleh bercak tanah, makam yang mengering dan noda, kehitaman yang menyerupai sisa pembusukan organik. Kehadiran entitas ini langsung menurunkan suhu mikro di sekitar lubang galian, secara ekstrim hingga mencapai titik embun. Napas Pak Joko mulai mengembun, keluar dalam bentuk asap putih tipis setiap kali dia mengembuskan napas dari mulutnya. Detail anatomi wajah makhluk tersebut menjadi konfirmasi nyata atas tingkat bahaya spiritual yang sedang dihadapi Pak Joko. Bagian kanan wajah wanita itu telah kehilangan seluruh jaringan kulit dan ototnya, mengekspos struktur tulang tengkorak yang menghitam. Mata kanannya hilang, meninggalkan rongga gelap yang kosong, sementara mata kirinya melotot sempurna, tanpa pernah berkedip sama sekali. Bola mata yang tersisa itu berwarna kuning keruh dengan urat-urat, darah merah yang pecah di sekeliling irisnya. Tatapan dari mata tunggal itu terkunci lurus ke arah posisi Pak Joko, memberikan tekanan psikologis yang menghancurkan keberaniannya. Berdasarkan analisis komparatif dengan kisah-kisah tutur lokal, entitas tersebut diidentifikasi sebagai perewangan atau makhluk peliharaan dari mendiang RM. Makhluk ini datang, mendahului kedatangan jenazah tuanya untuk memastikan tempat peristirahatan. Terakhir telah sesuai dengan persyaratan gaib. Kehadirannya di bawah pohon Kamboja bukan sekadar penampakan pasif, melainkan sebuah bentuk intimidasi teritorial terhadap manusia hidup. Pak Joko menyadari bahwa eksistensi makhluk ini terikat kuat dengan kontrak pesugihan yang pernah ditandatangani oleh RM semasa hidupnya. Kehadiran manifestasi ini menjadi bukti otentik bahwa kematian RM bukanlah akhir dari lingkaran kutukan tersebut. Ketakutan memicu produksi adrenalin secara masif di dalam tubuh Pak Joko, membuat jantungnya berdetak dengan ritme yang sangat cepat. Dewi ingin berlari keluar dari lubang galian, namun kedua kakinya terasa seperti tertanam kuat di dalam lumpur berdarah. Sementara itu, Gari masih berada dalam kondisi katatonik, tidak menyadari keberadaan makhluk hancur yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Pak Joko mencoba berteriak untuk memperingatkan rekannya, namun pita suaranya seolah lumpuh total akibat tekanan udara yang berat. Hanya suara desisan parau yang berhasil keluar dari tenggorokannya yang terasa sangat kering. Teror visual tersebut bertransformasi menjadi gangguan psikologis yang jauh lebih destruktif ketika makhluk itu mulai menggerakkan bibirnya yang robek. Tidak ada suara vokal yang keluar dari mulutnya, namun sebuah gelombang frekuensi langsung menghantam bagian dalam kepala Pak Joko. Pikiran pria tua itu mendadak dipenuhi oleh visualisasi memori kematian. RM yang sangat tragis dan penuh penyiksaan. Dia melihat bagaimana RM meregang nyawa di atas tempat tidurnya, dengan tubuh yang membiru akibat serangan jantung gaib. Manifestasi teror ini dirancang secara sistematis untuk meruntuhkan pertahanan mental terakhir yang dimiliki oleh sang penggali kubur. Sebelum Pak Joko berhasil memulihkan orientasi kesadarannya dari serangan psikologis tersebut, sebuah pergerakan baru kembali terdeteksi di area makam. Di sisi barat lubang galian, tepat di atas sebuah nisan tua yang sudah retak, muncul entitas lain. Sosok ini terbungkus penuh oleh kain kafan putih, yang kondisinya sangat memprihatinkan akibat paparan kelembapan tanah. Kain pembungkus tersebut tampak basah kuyup, memancarkan air keruh berwarna coklat lumpur yang menetes konstan ke atas tanah makam. Aroma klorin bercampur pembusukan jaringan tubuh langsung menyebar luas, menutupi bau anyir darah yang sebelumnya mendominasi ruangan. Entitas yang dikenal dalam demonologi lokal sebagai pocong ini berdiri dengan postur tubuh yang kaku namun tidak stabil. Bagian kepala yang diikat dengan tali simpul tampak miring ke samping kanan dengan sudut kemiringan yang tidak wajar. Melalui celah kain kafan yang terbuka di bagian wajah, terlihat permukaan kulit yang sudah mengalami pembusukan tahap lanjut. Kulitnya berwarna hijau keabu-abuan, dipenuhi oleh lubang-lubang kecil tempat larva, serangga makam bergerak, aktif keluar masuk jaringan tubuh. Dua rongga mata makhluk itu tidak memiliki bola mata, melainkan hanya menyisakan kegelapan pekat yang memancarkan kebencian murni.
Makhluk tersebut tidak melompat seperti mitos, fiksi yang sering beredar di kalangan masyarakat perkotaan sekuler yang minim pengalaman gaib. Entitas ini bergerak dengan cara berpindah tempat secara instan dari satu titik koordinat ke titik koordinat lain dalam hitungan milidetik. Dalam satu kedipan mata senter yang rusak, sosok itu telah berpindah dari atas nisan menuju tepi lubang galian. Jarak antara wajah membusuk makhluk itu dengan kepala Pak Joko kini hanya tersisa kurang dari 50 cm. Hawa busuk yang keluar dari tubuh makhluk tersebut langsung membuat sistem pernapasan Pak Joko mengalami penyempitan akut. Analisis jurnalisme investigatif terhadap fenomena kemunculan ganda ini menunjukkan adanya sinkronisasi teror yang terstruktur secara rapi di TPU Sasanalaya. Kedua entitas gaib ini bertindak sebagai penjaga gerbang dimensi yang menolak pembersihan spiritual tanah makam oleh aktivitas manusia. Mereka memanfaatkan kelemahan mental Pak Joko yang mulai kelelahan secara fisik akibat kerja keras menggali sejak sore hari. Fakta bahwa peristiwa ini terjadi tepat di malam Selasa Kliwon memperkuat hipotesis bahwa gerbang pembatas antar dimensi sedang berada pada titik tertipisnya. Situasi ini memungkinkan materialisasi fisik makhluk astral terjadi secara sempurna dan stabil. Pak Joko menjatuhkan cangkulnya ke dasar lubang yang kini telah digenangi oleh cairan merah kehitaman setinggi mata kaki. Dia memosisikan kedua tangannya di depan dada sebagai bentuk perlindungan diri insting, sekaligus memanjatkan doa-doa proteksi spiritual. Namun konsentrasi mentalnya terus dipecah oleh suara gesekan kain kafan basah yang bergesekan dengan permukaan tanah di atasnya. Makhluk itu mulai mencondongkan tubuhnya ke dalam lubang galian, membuat tali simpul kepalanya menggantung tepat di atas wajah Pak Joko. Tetesan air lumpur hitam dari kain kafan itu jatuh mengenai dahi pria tua tersebut, terasa sangat perih seperti cairan asam kimia. Pada titik nadir ketakutannya, Pak Joko menyadari bahwa tidak ada jalan keluar, mekanis yang bisa diaksesnya secara cepat dari dalam lubang. Dinding galian yang licin akibat rembesan darah membuat upaya untuk memanjat keluar menjadi sebuah kemustahilan fisik yang nyata. Teror telah mengekspansi seluruh ruang hidupnya, membatasi pilihannya hanya pada bertahan secara mental atau menyerah pada kegilaan gaib. Dari atas, makhluk kafan itu perlahan membuka rahangnya yang sudah tidak memiliki gigi, bersiap melepaskan serangan fisik langsung. Suasana di sektor timur Sasanalaya kini telah sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan di luar batas nalar manusia. Tepat ketika rahang membusuk di atasnya terbuka lebar, sebuah serangan fisik yang sesungguhnya justru datang dari arah yang sama sekali tidak diduga. Dari dalam dinding tanah basah yang berada di belakang tubuh Pak Joko, sepasang tangan kurus melesat keluar dengan kecepatan tinggi. Tangan-tangan tersebut memiliki struktur anatomi yang sangat panjang, melebihi proporsi ukuran lengan manusia normal pada umumnya. Kulit yang membungkus tulang lengan itu berwarna hitam legam, kering, dan bersisik kasar seperti kulit reptil purba. Kuku-kuku jari tangannya tumbuh memanjang, tajam, dan berwarna hitam pekat akibat akumulasi material misterius di bawah jaringan kuku. Sebelum Pak Joko sempat memutar tubuhnya, sepasang tangan gaib itu telah mencengkeram kuat kedua pergelangan kakinya dari arah belakang. Rasa sakit yang luar biasa menjalar seketika ke seluruh sistem saraf pusatnya saat kuku-kuku tajam itu menembus kain celana kerjanya. Cengkeraman tersebut memiliki kekuatan hidrolik yang sangat masif, sanggup mengunci pergerakan artikulasi tulang kaki Pak Joko secara total. Suhu dari tangan yang mencengkeramnya itu sedingin es balok, menciptakan sensasi mati rasa seketika pada jaringan otot betisnya. Pak Joko berteriak histeris, sebuah reaksi alami tubuh terhadap ancaman amputasi fisik secara gaib. Upaya Pak Joko untuk melepaskan diri dengan cara menghentakkan kakinya justru membuat cengkeraman tersebut semakin mengetat ke dalam daging. Melalui investigasi forensik pasca kejadian, bekas lebam yang ditinggalkan oleh cengkeraman ini membentuk pola anatomi 5 jari tangan yang sangat presisi. Warna lebam tersebut berubah menjadi biru kehitaman dalam waktu singkat,
mengindikasikan terjadinya kerusakan kapiler darah bawah kulit yang parah. Fenomena ini menjadi bukti empiris yang tidak terbantahkan bahwa teror di Sasanalaya telah melewati batas manifestasi visual. Teror ini telah bertransformasi menjadi agresi fisik nyata yang mengancam keselamatan jiwa targetnya. Bersamaan dengan cengkeraman fisik tersebut, dimensi akustik di sekitar kompleks pemakaman Sasanalaya mengalami distorsi volume yang sangat ekstrim. Suasana makam yang semula sunyi mendadak riuh oleh artikulasi, suara bisikan massal yang terdengar dari segala penjuru mata angin. Ribuan suara vokal manusia berbaur menjadi satu frekuensi suara yang bising, bergaung langsung di dalam rongga telinga Pak Joko. Ada suara tangisan histeris wanita, tawa melengking anak-anak, hingga suara berat pria yang melafalkan kalimat-kalimat kutukan kuno. Seluruh suara tersebut memiliki satu kesamaan pola. Mereka terus-menerus menyebutkan nama lengkap Pak Joko secara berulang kali. Ikut gali kuburmu sendiri, Joko. Waktumu sudah habis. Kalimat bisikan itu terdengar paling jelas di antara kegaduhan akustik yang sedang berlangsung. Tekanan gelombang suara ini membuat telinga Pak Joko mulai mengeluarkan cairan darah tipis akibat pecahnya membran timpani dalam. Secara psikologis, ini adalah fase destruksi mental total yang dirancang untuk membuat korban kehilangan kendali atas fungsi motorik tubuhnya. Pak Joko mulai merasakan pandangan visualnya kabur. Kabut hitam mulai menyelimuti tepi kesadarannya saat dia terus ditarik ke bawah tanah. Di atas lubang, sosok wanita hancur dan makhluk kafan basah menyaksikan proses penarikan fisik tersebut dengan gestur yang statis. Mereka bertindak sebagai saksi eksekusi spiritual yang sedang dijalankan oleh kekuatan tanah Sasanalaya terhadap sang penggali kubur senior. Tubuh Pak Joko perlahan mulai melesak masuk ke dalam lumpur, berdarah di dasar lubang galian yang semakin melunak. Cangkul baja miliknya telah tenggelam sepenuhnya, menyisakan dirinya yang sedang berjuang melawan tarikan gravitasi gaib ke dalam inti bumi. Babak pertama dari malam jahanam di pemakaman ini hampir mencapai titik puncaknya. Yang paling mematikan, kesadaran Pak Joko berada di ambang batas terjauh ketika separuh dari kedua kakinya telah terbenam ke dalam lumpur berdarah itu. Tekanan mekanis dari dalam tanah tidak hanya mengunci pergerakan fisiknya, melainkan juga menghentikan sirkulasi darah di area ekstremitas bawah. Suhu dingin yang ekstrem kini telah merambat naik hingga ke area pangkal paha, menciptakan sensasi kebas yang melumpuhkan. Di atas lubang galian, manifestasi visual dari kedua makhluk astral tersebut masih berdiri statis, menjaga posisi teritorial mereka dengan konsistensi yang mengerikan. Tampaknya ada sebuah hukum spiritual terstruktur yang melarang mereka untuk menyentuh Pak Joko secara langsung selama proses penarikan bumi berlangsung. Secara metodologis, Pak Joko menyadari bahwa kekuatannya sebagai manusia hidup tidak akan mampu mengimbangi tekanan hidrolik gaib yang sedang menariknya. Dia memejamkan mata erat-erat, memutus kontak visual dengan wajah membusuk makhluk kafan yang menggantung tepat di atas kepalanya. Pria tua itu memusatkan sisa energi mentalnya untuk mengaktifkan kembali memori spiritual yang dia pelajari dari para tetua penggali kubur terdahulu. Sebuah mantra perlindungan tanah kuno yang berfungsi untuk menstabilkan energi negatif makam mulai dirapalkannya di dalam hati. Setiap bait kalimat dirapalkan dengan ritme yang konstan, mengimbangi bisingnya suara bisikan massal yang masih menghantam gendang telinganya. Efek dari aktivitas mental tersebut langsung memicu reaksi balasan yang hebat dari ekosistem gaib Sasanalaya. Cengkeraman sepasang tangan hitam pada pergelangan kakinya mendadak bergetar hebat, melepaskan gelombang kejut yang membuat seluruh tubuh Pak Joko tersentak. Suara lenguhan rintihan dari dalam tanah yang sempat terhenti kini kembali terdengar, namun kali ini dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi dan agresif. Tanah di sekeliling dinding liang lahat mulai runtuh dalam skala kecil, menjatuhkan gumpalan-gumpalan tanah basah ke atas pundak dan kepala Pak Joko. Proses materialisasi gaib ini tampaknya sedang mengalami gangguan stabilitas akibat resistensi spiritual yang diberikan oleh korban. Sementara itu,
Analisis investigatif terhadap kondisi, Gary menunjukkan bahwa pemuda tersebut mulai memasuki fase kritis dari disosiasi kesadaran. Tubuhnya yang semula kaku kini mulai mengalami tremor, halus pada bagian ujung jari tangan dan kelopak mata. Mulutnya yang terkunci rapat mulai mengeluarkan cairan saliva tipis, sebuah indikasi klinis dari tekanan psikologis ekstrem yang membebani sistem saraf otonomnya. Gary berada dalam kondisi bahaya laten. Jika Pak Joko gagal menetralisir energi di dalam lubang, maka kesadaran Gary berpotensi mengalami kerusakan permanen akibat paparan radiasi astral yang terlalu lama. Tepat pada bait terakhir mantra yang dirapalkan Pak Joko, sebuah fenomena fisik yang aneh terjadi di dasar lubang galian. Viskositas cairan merah kehitaman yang merendam. Kakinya mendadak berubah secara drastis dari kental menjadi sangat encer, menyerupai air biasa. Tekanan hisap dari dalam tanah runtuh seketika, menyisakan ruang kosong yang membuat cengkeraman. Tangan hitam itu terlepas dengan bunyi plop yang menggema. Pak Joko tidak menyia-nyiakan momentum mekanis tersebut. Dia langsung menarik kedua kakinya keluar dari jebakan lumpur dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Meskipun berhasil membebaskan kaki dari cengkeraman bawah tanah, Pak Joko belum sepenuhnya keluar dari zona bahaya utama. Ketika dia membuka mata, posisi makhluk kafan basah itu kini telah turun beberapa sentimeter lebih rendah ke dalam lubang. Jarak vertikal antara ujung simpul kain kafan dengan hidung Pak Joko kini tidak lebih dari rentang 1 jengkal tangan. Dari dalam rongga kain yang gelap itu, menguar sejenis uap dingin berwarna kelabu yang langsung membuat pandangan mata Pak Joko menjadi sangat perih dan berair. Uap dingin berwarna kelabu itu dengan cepat memenuhi seluruh volume ruang di dalam liang lahat yang sempit. Pak Joko terpaksa menahan napasnya untuk mencegah partikel gas misterius tersebut masuk dan merusak jaringan paru-parunya. Efek paparan gas ini sangat destruktif terhadap indera penglihatan. Seluruh objek di sekitarnya mendadak kehilangan saturasi warna, berubah menjadi spektrum hitam putih yang buram. Di tengah distorsi visual tersebut, sosok wanita hancur di bawah pohon. Kamboja tiba-tiba mulai bergerak melangkah, mendekati tepi lubang. Setiap langkah kaki makhluk itu tidak menghasilkan suara gesekan rumput, melainkan suara benturan tulang kering yang patah. Gerakan mekanis yang ditunjukkan oleh entitas wanita tersebut sangat tidak stabil, ditandai dengan sentakan-sentakan kaku pada persendian lengannya. Ketika dia sampai di batas tepi galian, wajah hancur sebelahnya menunduk, menatap langsung ke arah Pak Joko yang sedang bersandar pada dinding tanah. Dari rongga mata kanannya yang kosong, keluar sejenis cairan lendir kental, berwarna kuning, kehijauan yang menetes lurus ke bawah. Tetesan lendir tersebut jatuh tepat di atas permukaan cangkul baja yang tenggelam, memicu reaksi korosi instan yang mengeluarkan asap putih berbau belerang. Berdasarkan rekonstruksi psikologis dan jurnalisme investigatif, transformasi agresif dari kedua makhluk ini dipicu oleh kegagalan penarikan fisik pada babak sebelumnya. Energi negatif yang terikat pada kontrak pesugihan mendiang. RM membutuhkan media penyaluran yang mendesak sebelum jenazah tiba di lokasi. Jika mereka gagal mengorbankan atau merusak esensi kehidupan dari manusia yang berada di area makam, maka kutukan tersebut akan berbalik menghancurkan sisa keturunan RM yang masih hidup. Fakta inilah yang mendasari mengapa intensitas teror di sektor timur Sasanalaya terus mengalami peningkatan geometris tanpa jeda. Pak Joko menyadari bahwa pertahanan mental menggunakan mantra lokal hanya bersifat temporer dan tidak akan mampu bertahan dari serangan fisik fase kedua. Dia memutar otaknya, mencari instrumen fisik yang dapat digunakannya sebagai alat bantu mekanis untuk memanjat keluar dari lubang. Matanya menangkap ujung sekop milik Gary yang terjatuh di tepi atas lubang, hanya berjarak beberapa puluh sentimeter dari jangkauan tangannya. Namun, untuk meraih sekop tersebut, Pak Joko harus mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi, sebuah posisi yang akan mengekspos kepalanya, langsung ke arah wajah makhluk, kafan yang menggantung. Ketegangan psikologis mencapai titik kulminasi baru ketika makhluk kafan di atasnya mulai mengeluarkan suara vokal untuk pertama kalinya.
Suara yang dihasilkan bukan berupa bisikan atau rintihan, melainkan sebuah bunyi berderak, nyaring yang berasal dari pergeseran tulang rahangnya yang rusak. Bunyi yang berkrek, krek. Krek itu berulang dengan ritme yang semakin cepat, menciptakan efek akustik yang sangat mengganggu konsentrasi mental. Bersamaan dengan bunyi tersebut, kain kafan yang membungkus tubuh makhluk itu mulai mengembang, melepaskan puluhan ulat makam berukuran besar yang jatuh, berhamburan ke atas tubuh Pak Joko. Dalam kondisi terdesak secara ekstrim, Pak Joko mengambil keputusan berisiko tinggi dengan memanfaatkan struktur sisa akar pohon Kamboja yang menembus dinding tanah lubang. Dia menancapkan jari-jari tangannya yang gemetar ke dalam celah akar tersebut, menggunakan kekuatan otot lengannya untuk mengangkat beban tubuhnya ke atas. Rasa sakit akibat lebam biru di pergelangan kakinya sempat membuat tumpuannya goyah. Namun dorongan adrenalin insting bertahan hidup mengalahkan rasa sakit tersebut. Tubuh Pak Joko mulai terangkat naik, mendekati perbatasan antara dimensi bawah tanah yang korup dengan permukaan bumi yang dingin. Tepat saat kepala Pak Joko sejajar dengan permukaan tanah makam, sebuah resistensi spasial kembali menghadangnya secara brutal. Makhluk wanita, hancur yang berdiri di tepi lubang, mendadak mengayunkan lengan kanannya yang kurus ke arah wajah Pak Joko. Gerakan tersebut disertai dengan embusan angin bertekanan tinggi yang membawa aroma dekomposisi jaringan tubuh yang sangat pekat. Pak Joko refleks menarik kepalanya ke belakang, membuat cengkeraman tangannya pada akar Kamboja terlepas sebagian. Dia nyaris jatuh kembali ke dasar lubang. Jika ujung sepatunya tidak tersangkut pada tonjolan batu di dinding galian. Dalam posisi menggantung yang sangat tidak stabil itu, Pak Joko menyaksikan sebuah perubahan perilaku yang drastis pada tubuh Gari. Rekan kerjanya yang semula mengalami tremor kini mulai bergerak secara mekanis seperti sebuah boneka tali yang dikendalikan dari jarak jauh. Gari bangkit berdiri, namun posisi kepalanya berputar miring hampir 90 derajat ke arah pundak kirinya. Pandangan mata pemuda itu tetap kosong, namun dari sela-sela bibirnya yang membiru, keluar suara tawa melengking yang bervolume tinggi. Suara tawa tersebut memiliki karakteristik vokal yang sangat identik dengan suara wanita hancur di bawah pohon Kamboja. Analisis forensik spiritual menunjukkan bahwa Gari telah memasuki fase possession atau kesurupan tingkat lanjut akibat penetrasi energi astral secara langsung. Jiwa pemuda yang lemah itu telah digusur, sementara oleh entitas peliharaan RM untuk digunakan sebagai instrumen eksekusi fisik terhadap Pak Joko. Gari berjalan mendekati tepi lubang. Galian dengan langkah yang terseret-seret, tangan kanannya bergerak meraih gagang sekop baja yang tergeletak di rumput. Situasi ini menempatkan Pak Joko dalam posisi dilema taktis yang sangat mengerikan. Dia harus menghadapi ancaman dari rekannya sendiri yang sedang dikendalikan oleh kekuatan hitam. Pak Joko mencoba berteriak memanggil kesadaran asli Gari dengan menggunakan nama baptis atau nama keluarga pemuda tersebut. Namun, respons yang diterima justru berupa ayunan sekop baja yang diarahkan tepat ke arah jari-jari tangan Pak Joko yang masih mencengkeram akar pohon. Bilah besi sekop itu menghantam permukaan tanah hanya beberapa milimeter dari ujung jari telunjuknya, melesakkan tanah permukaan hingga berhamburan. Getaran dari hantaman sekop tersebut menjalar melalui struktur akar, membuat tumpuan tangan Pak Joko semakin melemah secara drastis. Di saat yang bersamaan, makhluk kafan basah yang berada di dalam lubang mulai bergerak naik secara vertikal, mengikuti pergerakan tubuh Pak Joko. Kain kafannya yang basah bergesekan dengan permukaan celana Pak Joko, meninggalkan sensasi dingin, berlendir yang luar biasa, menjijikkan. Pak Joko merasakan sepasang mata gaib dari dalam kegelapan kain itu, terus mengintip pergerakannya, mencari celah fatal untuk menariknya kembali ke dasar lubang. Tekanan ganda dari arah atas dan bawah ini secara sistematis menghancurkan sisa opsi kalkulasi logis yang dimiliki oleh sang penggali kubur. Tepat pada pukul 23:55, suasana di kompleks pemakaman Sasanalaya mencapai titik anomali tertinggi. Langit malam yang semula bersih dari awan
mendadak tertutup oleh akumulasi kabut tebal yang menurunkan jarak pandang horizontal hingga titik nol. Suara sirin ambulans yang membawa jenazah RM terdengar lamat-lamat dari kejauhan, menandakan bahwa waktu eksekusi kontrak spiritual telah memasuki hitungan mundur terakhir. Pak Joko tahu, jika dia bisa berhasil keluar dari lubang sebelum roda ambulans menyentuh gerbang makam, nyawanya akan menjadi milik tanah Sasanalaya selamanya. Suara raungan sirin ambulans itu terdengar semakin intensif, memecah keheningan kabut tebal yang menyelimuti wilayah luar TPU Sasanalaya. Konvergensi atau pertemuan antara energi jenazah yang sedang mendekat dengan entitas gaib di lokasi makam menciptakan efek destabilisasi ruang yang masif. Tanah di sekitar sektor timur mulai bergetar secara ritmis, menyerupai gempa tektonik lokal dengan magnitudo rendah. Rekahan-rekahan kecil, berukuran lebar 2 hingga 3 cm, mulai muncul di permukaan tanah, memotong jalur-jalur nisan tua di sekitarnya. Dari dalam rekahan tersebut, menguap gas panas yang merusak vegetasi rumput di atasnya hingga mengering hitam. Gari yang masih berada di bawah kendali penuh entitas perewangan kembali mengangkat sekop bajunya tinggi-tinggi ke udara. Kali ini, target serangannya adalah kepala Pak Joko yang terekspos sepenuhnya di permukaan lubang. Tatapan mata Gari yang kosong memancarkan intensitas energi pembunuhan yang sangat kuat, sebuah manifest murni dari kehendak gaib yang mengendalikannya. Pak Joko menyadari bahwa argumen verbal tidak akan memiliki kegunaan mekanis dalam situasi ini. Dia harus melakukan tindakan fisik, defensif yang agresif untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saat bilah sekop meluncur turun dengan kecepatan tinggi, Pak Joko melepaskan satu genggaman tangannya dari akar Kamboja dan mengarahkannya untuk menangkap gagang kayu sekop tersebut. Benturan antar kekuatan fisik itu terjadi di udara, menghasilkan suara hentakan keras yang mengguncang artikulasi sendi bahu Pak Joko. Meskipun posisinya tidak menguntungkan secara mekanika tubuh, Pak Joko memanfaatkan berat badannya sendiri untuk menarik gagang sekop ke arah bawah lubang. Sentakan mendadak ini membuat keseimbangan tubuh Gari yang tidak stabil menjadi goyah, memaksa pemuda itu melepaskan genggamannya dan jatuh terjungkal ke depan. Tubuh Gari jatuh menelungkup di atas gundukan tanah galian, membuat kesadarannya tersentak akibat benturan fisik dengan permukaan tanah yang keras. Momentum ini memberikan ruang waktu selama beberapa detik bagi Pak Joko untuk mengayunkan seluruh tubuhnya keluar dari dalam lubang galian. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, dia merangkak di atas rumput yang dingin, menjauhkan diri dari tepi liang lahat yang berdarah. Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat sosok makhluk kafan basah itu perlahan menyusut kembali ke dalam kegelapan lubang, seolah-olah batas waktu manifestasi vertikalnya telah habis. Namun, teror belum sepenuhnya mereda dari area sektor timur pemakaman Sasanalaya. Sosok wanita hancur di bawah pohon Kamboja kini telah berpindah posisi, berdiri tepat di jalur evakuasi utama yang harus dilalui Pak Joko untuk menuju pos penjagaan. Makhluk itu merentangkan kedua lengannya yang bersisik hitam, memblokade akses jalan dengan densitas energi gelap yang tidak tertembus oleh cahaya senter. Dari arah gerbang makam, lampu sorot dari kendaraan ambulans mulai terlihat menembus ketebalan kabut, menandakan tibanya pembawa kutukan yang sesungguhnya. Pak Joko berdiri dengan tubuh yang gemetar, menopang berat badannya pada sebuah nisan batu tua yang berada di dekatnya. Napasnya terdengar memburu dengan ritme yang tidak beraturan, sementara keringat dingin terus mengucur membasahi seluruh permukaan pakaian kerjanya. Di hadapannya, entitas wanita hancur itu mulai mengeluarkan suara tawa melengking baru yang jauh, lebih bervolume tinggi, menyambut kedatangan jenazah sang tuan. Prosesi pemakaman gaib pelaku pesugihan RM telah memasuki tahapan paling kritis, di mana batas antara yang hidup dan yang mati menjadi kabur sepenuhnya. Sorot lampu depan mobil ambulans itu akhirnya berhenti tepat 10 meter dari area sektor timur pemakaman Sasanalaya. Suara mesin mobil yang menderu pelan berpadu dengan suara pintu belakang yang dibuka secara paksa oleh para petugas pengantar jenazah. Dari posisinya, Pak Joko dapat melihat siluet keranda mayat logam yang dikeluarkan.
secara tergesa-gesa oleh 4 orang pria berwajah panik. Para petugas tersebut tampaknya juga mengalami tekanan psikologis yang hebat selama perjalanan menuju TPU Sasanalaya akibat aktivitas tidak wajar dari dalam keranda. Dodekana Badawan cepat, seolah ingin segera melepaskan tanggung jawab fisik atas beban spiritual yang mereka bawa. Saat keranda mayat diletakkan di atas tanah makam, seluruh suara bisikan massal di sekitar Pak Joko mendadak lenyap, digantikan oleh suara keheningan yang absolut. Sosok wanita hancur di balik kabut perlahan menurunkan kedua lengannya, lalu berlutut menghadap ke arah keranda. Logam tersebut dengan gestur penghormatan penuh. Kain kafan yang membungkus jenazah RM di dalam keranda tiba-tiba mengeluarkan energi kinetik yang kuat, membuat tutup logam keranda bergetar hebat, menghasilkan bunyi dentangan mekanis yang nyaring. Fenomena ini menjadi sinyal visual bahwa seluruh entitas gaib makam telah berkumpul untuk memulai prosesi penyambutan spiritual. Pak Joko memanfaatkan pengalihan fokus gaib ini untuk mendekati tubuh Gari yang masih tergeletak tidak berdaya di atas tanah. Dia menarik kerah baju pemuda tersebut, menyeret tubuhnya secara perlahan, menjauh dari epicentrum energi negatif lubang galian. Setiap jengkal, pergeseran fisik terasa sangat berat akibat sisa efek lebam biru di pergelangan kakinya, yang semakin meradang hebat. Namun insting solidaritas kemanusiaan memaksanya untuk terus bergerak tanpa memedulikan rasa sakit yang mengikis batas ketahanan fisiknya. Mereka harus mencapai area pos penjagaan utama sebelum prosesi pemakaman mistis tersebut diselesaikan secara sempurna oleh alam gaib. Tepat ketika Pak Joko berhasil melewati garis batas pohon Kamboja tua, sebuah suara ledakan energi terdengar dari arah lubang galian. Cairan merah kehitaman yang berada di dalam lubang melesat naik ke udara, bebas seperti air mancur, lalu jatuh menyirami seluruh permukaan keranda logam RM. Bersamaan dengan kejadian tersebut, bumi Sasanalaya seolah membuka rekahan terbesarnya, menelan keranda logam beserta seluruh entitas penjaganya ke dalam inti tanah dalam hitungan detik. Liang lahat yang digali dengan penuh teror itu kini menutup kembali secara otomatis, menyisakan permukaan tanah yang rata, seolah tidak pernah terjadi aktivitas penggalian sebelumnya. Pak Joko terjatuh lemas di depan pintu pos penjagaan makam dengan kondisi kesadaran yang berada di titik terendah akibat kelelahan fisik dan trauma mental skala besar. Gari di sampingnya mulai mengeluarkan suara lenguhan nafas normal, sebuah tanda klinis bahwa entitas gaib telah sepenuhnya melepaskan kontrol atas sistem saraf tubuhnya. Investigasi jurnalistik jangka panjang terhadap kasus ini menegaskan bahwa hilangnya lubang makam RM secara misterius merupakan bentuk pembersihan otomatis oleh alam terhadap sisa kontrak pesugihan hitam yang telah kedaluarsa. Malam jahanam di sektor timur pemakaman Sasanalaya telah berakhir, namun dampak kerusakan fisik dan psikologisnya bersifat permanen bagi para pelakunya. Pak Joko tidak pernah lagi menyentuh alat cangkul baja miliknya sejak malam Selasa Kliwon tersebut, memilih mengakhiri karirnya sebagai penggali kubur secara total.